Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Buat kalian yang udah sering nonton video gue, kalian pasti udah tahu ya kalau gue pernah nge-review bootleg Wall-E ini. Dan di video itu gue bilang kalau gue mau bikin beberapa modifikasi ke model ini, karena ini adalah model atau bootleg set yang keren banget, realistis, sangat ekspresif, tapi ada beberapa hal yang menurut gue kurang sempurna dan butuh modifikasi. Dan karena ini adalah Lego compatible, jadi kita bisa bikin modifikasi pakai part-part Lego sisa dan part-part yang dijual di pasaran ya, di marketplace maksud gue. Mau tahu modifikasi apa aja yang bakal gue bikin ke bootleg Wall-E ini? Tonton aja videonya ya, bakal lebih keren pastinya. Yaudah, kita mulai aja videonya. Let's go! Ini dia penampilannya bootleg Wall-E ini sebelum dimodifikasi ya. Penampilan aslinya kayak gini. Setelah dirakit dari box tanpa diapa-apain. Ini adalah model yang keren ya menurut gue, tapi sangat memungkinkan untuk dimodifikasi jadi lebih keren lagi. Dan untuk kalian yang udah lihat video review gue tentang bootleg Groot yang kemarin, kalian pasti tahu ya kalau part ini gue ambil buat nyempurnain part yang hilang di dalam kepalanya si Groot itu. Dan part ini nggak bakal gue pakai juga karena bakal gue ganti sama part yang flat kayak gini. Nah, ini penampilan aslinya kayak gini. Setelah ganti part yang ada di tangan sini, gue mau ganti juga part yang ada di pergelangan tangan sini. Karena di sini tuh cuma sendi putar aja ya, mau gue ganti jadi ball joint, jadi supaya bisa digerakin ke kanan kiri ke atas ke bawah kayak gitu ya. Terus setelah itu di sini juga mau gue ganti jadi rata. Terus di sini juga bagian kecoanya juga mau gue ganti. Ini terlalu sederhana banget bentuknya ya, nggak melambangkan kecoa banget. Terus di sini juga ada yang kurang nih di part yang kuning itu. Seharusnya dia ada part abu-abunya kayak gini semua biar ketutup semua gitu ya. Cuma masih ada yang kebuka, nggak tahu kenapa dibiarin kebuka kayak gitu. Terus di sini juga mau gue tambahin nih buat nyempurnain lagi. Karena kalau di filmnya di sini tuh masih ada rodanya ya, kayak gini tapi agak lebih kecil gitu. Dan ini adalah part-part sisa dan part-part Lego original yang gue beli di marketplace yang bakal gue pakai buat modifikasi si Wall-E ini ya. Sekaligus gue juga beli bootleg set model satelit kayak gini, bukan buat gue rakit tapi buat gue ambil bagian-bagian sininya aja, bagian-bagian kayak solar panelnya ini, dan bakal gue pasang buat jadi solar panel di bagian depannya si Wall-E ini ya, jadi kayak di filmnya gitu. Untuk merubah bagian lengannya, pertama-tama kita lepas bagian yang ada di sini, di bagian luar tangannya, di kanan dan di kiri. Dan sebenarnya untuk bagian lengan ini tanpa part tambahan pun kita bisa ya merubah jadi lebih sempurna, tinggal kita tuker-tuker aja bagian-bagiannya. Karena enaknya di Lego itu part-partnya kompatibel ya satu sama lain, jadi kita tinggal berimajinasi sedikit aja buat nyempurnain bagian-bagiannya. Berikutnya kita lepas dulu part yang ada di atas ini, kita cabut bagian 2x4 yang ada di atas ini, sama di bagian bawahnya juga kita cabut ya. Dan part yang kita cabut ini kita pasang di bagian luar lengannya. Kayak gini. Dan bagian-bagian yang kebuka di belakang tadi kita tutup sama part-part yang kita ambil dari lengannya untuk di atas ini, dan untuk di bagian bawahnya bisa pakai part sisa dari bootleg set ini. Kita pasang di bawah sini, dan part lengan tadi kita pasang di bagian atasnya. Dan untuk part yang kurang di sini kita pakai part 1x2 flat tile yang bisa kita ambil dari dalam sini ya. Setelah itu kita tutup lagi bagian atasnya. Nah kayak gini ya penampilannya setelah modifikasi. Itu tadi kalau kita mau ganti bagian tangan tanpa ada part tambahan ya. Tapi di sini gue mau pakai part tambahan berupa flat tile 2x4 dengan warna yang sama buat menyempurnakan bagian di belakang sini ya. Nah kayak gini ya, jadi part 1x2 yang tadi bisa kita balikin ke dalam bagian lehernya ya. Berikutnya gue mau ganti bagian sendi putar di bagian lengannya sini, mau gue ganti jadi ball joint supaya bisa digerakin ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Dan sekalian bikin teleskopik juga supaya sesuai sama filmnya ya. Dan ini part-part yang gue pakai, silahkan di capture aja dulu kalau kalian mau ikutan modif di Lego Wall-E kalian. Dan ini adalah cara ngerakitnya. Nah kayak gini hasil jadinya. Sekarang tinggal diulang untuk bagian tangan satu lagi. Sekarang bagian ini udah diulang, tinggal kita pasang di lengannya si Wall-E ini. Kita cabut dulu bagian tangan yang lama dan diganti sama yang baru kita bikin kayak gini ya. Nah udah jadi. Sekarang ada ball joint di pergelangan tangannya ya, jadi kita bisa gerakin lebih bebas kayak gini.
Berikutnya tinggal dicopotin aja bagian jari-jarinya dari tangan yang lama dan ditempel ke tangan yang baru ya. Terus terang gue ngerancang ball joint di tangan ini awalnya tuh cuma di pikiran gue doang ya, karena gue nggak punya part-partnya, karena gue bukan kolektor Lego. Terus gue cari part-partnya di marketplace, setelah kekumpul dan gue beli, gue pasang dan ternyata berhasil. Gimana menurut kalian? Lumayan ya? Tulis pendapat kalian lah di kolom komentar. Nah, yang ini setelah diganti ball joint dan yang ini sebelum. Ini bawaan aslinya kayak gini ya, cuma diputar aja. Sedangkan yang ini bisa digerak-gerakin kayak gini. Tapi di sini ada fungsi yang hilang ya. Part yang di sini nih, yang ada bolongan di tengah ini nggak kita pakai. Kita ganti sama part yang kayak gini. Karena gue nggak nemuin ya part kayak gini yang pendek. Harusnya bisa kalau ada part kayak gini yang pendek bisa kita pasang di sini. Cuma kalau part ini yang dipakai di sini, jadinya nongol ke belakang kayak gini. Jadi gue pakai part yang bentuknya kayak gini. Nah, part ini tuh fungsinya sebenarnya untuk masang si pot tanamannya si Wall-E ini ya di tangannya. Jadi dipasang kayak gini. Tapi jadi nggak bisa dipakai, tapi nggak apa-apa karena gue juga berencana buat ngerubah si pot ini jadi bentuk sepatu ya, biar lebih mirip sama yang di filmnya gitu. Sekarang part tangannya udah diganti ya, dua-duanya sama yang pakai ball joint, di kanan kirinya udah diganti. Berikutnya gue mau bikin bagian teleskopik ya di lengannya. Gue pakai part kayak gini, tinggal digabungin aja kayak gini. Dan diulang 2 kali untuk di tangan kanan dan kiri, atau dua-duanya bisa dipasang di satu tangan ya, disatuin aja kayak gini. Cara pasangnya tinggal kita cabut aja bagian lengannya di sini, kita tambahin bagian extensionnya di sini, terus kita pasang lagi ke bagian lengannya di sini kayak gini. Nah, jadi ada teleskopiknya ya, nggak bisa maju mundur sih, tapi kita bisa posein tangannya lagi manjang kayak gini kalau kita mau ya, tinggal kita pasang aja. Atau kita bisa tambahin jadi 2 kayak gini, jadi lebih manjang tangannya kayak di filmnya. Bentar, ini lepas tuh kayak gitu ya, tinggal dipasang kayak gini. Tapi di sini gue mau pasang satu-satu aja di tangan kanan dan di kirinya ya. Nah, kayak gini. Nah, part lengan udah, berikutnya gue mau ganti bagian di sini ya, di bagian ketiaknya ini, sama part yang bentuknya rata kayak gini. Sebenarnya di sini tuh bentuknya plate 2x8 ya, dari depan sini sampai ke belakang sini. Tapi bagian tengahnya mau gue ganti sama part kayak gini, dan bagian depan dan belakangnya gue ganti sama part kayak gini, di sini dan di sini. Nah, 2 part ini adalah part sisa dari bricksnya Groot yang kemarin gue rakit. Dan satu lagi mau gue ambil dari kasetnya ini, karena warnanya juga emang gak matching di sini ya. Dan gantinya nanti gue kasih tahu ya berikutnya ya. Sekarang gue lepas dulu bagian ini ya. Dan satu lagi gue ambil dari bumper belakang bricksnya mobil The Wandering Earth ini ya. Warnanya juga agak nyambung sih sebenarnya di sini. Sekarang lengkap, kita punya 4. Untuk ganti ini, kita harus buka dulu bagian-bagian atasnya sini untuk ganti bagian-bagian di sini ya. Nah, ini dia part-part yang gue maksud tadi. Tapi karena gue bakal butuh ini untuk bagian solar panelnya nanti, jadi part yang di situ gue ganti sama part kayak gini ya. Sama aja sih sebenarnya, gak bakal kelihatan hasil jadinya nanti. Nah, sekarang part-part ini udah dibuka, tinggal kita ganti aja sama part-part yang gue bilang tadi ya. Nah, kayak gini. Ini yang udah diganti, ini yang belum diganti. Sekarang tinggal kita ganti bagian sebelahnya, dan kita tutup lagi bagian-bagian di atasnya. Nah, ini dia penampilannya setelah diganti ya. Jadi lebih mulus ya bagian situ ya. Tuh. Dan yang ini tangan kanannya. Nah, lengan udah, pergelangan tangan udah, teleskopik udah, bagian ketiak sini juga udah. Berikutnya gue mau bikin sesuatu yang menurut gue paling keren. Gue mau bikin solar panel di bagian sini ya. Jadi biar kayak di filmnya gitu, kalau pagi-pagi dia tuh ngeluarin solar panel buat ngumpulin tenaga di sini. Dan di sini gue mau pakai bricks ini. Mau gue ambil bagian-bagian sininya ya, yang biru ini. Oke, langsung aja kita bongkar ya.
Nah, ini dia part-part yang mau gue pakai, yang gue ambil dari box tadi, sekaligus sama stikernya, sekaligus sama ini adalah beberapa tambahan ya untuk menyempurnakan part solar panel ini. Dan yang di sini mau gue pakai buat detailing di bagian rodanya nanti ya. Dan untuk part kaset yang gue pakai tadi, gue ganti sama part dari sini juga, warnanya kayak gini. Gak apa-apa warnanya agak beda, karena letaknya di belakang juga ya, gak bakal kelihatan juga gitu. Nah kayak gini ya, gak bakal terlalu kelihatan juga karena letaknya di belakang. Karena kalau dipajang bagian sininya pasti. Dan untuk part yang gue pakai dari bricksnya Wandering Earth ini, gue ganti sama part-part sisa kayak gini ya. Warnanya kelihatan lebih masuk sih daripada abu-abu muda yang tadi ya. Oke lanjut, kita rakit solar panelnya ya. Nah jadinya kayak gini. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Di sini ada artikulasi, di sini juga ada artikulasi, dan di sini juga untuk kita pasang di bagian dadanya si UI ini ya. Sekarang sebelum kita pasang stikernya di bagian depannya, kita coba pasang dulu di sini ya. Kacanya kita lepas dulu, dan kita pasang di sini. Tuh. Kayak gini jadinya ya. Gimana menurut kalian? Lumayan lah ya. Berikutnya untuk memperlengkap detailnya, kita bakal pasang stiker-stikernya di sini ya. Nah, selesai. Sekarang kita coba pasang di UI-nya. Nah, kayak gini. Gimana menurut kalian? Asik ya? Udah jadi lebih mirip sama aslinya. Sekarang berikutnya tinggal kita pasang bagian yang ada di sini. Untuk tambahan roda di bagian sini, gue mau pakai brick yang bentuknya kayak gini. Dibalik tapi ya pasangnya, jadi bagian ini tuh ada di dalam, dan gue tutup lagi sama part yang kayak gini di sini. Dan untuk masangnya, bagian sini harus dilepas dulu, tinggal dicabut aja, terus dipasang kayak gini, terus ditutup lagi bagian sininya. Tuh, lumayan nambahin detail ya ke bagian rodanya ini. Sekarang kita ulang di bagian roda satu lagi. Nah, kayak gini hasilnya. Berikutnya ini adalah ide dadakan ya sebenarnya. Tadi pas masang ini, gue kepikiran buat bikin bagian sini sama bagian sini jadi lebih tebal gitu ya, dan biar kelihatan beda dari Lego UI lainnya. Kebetulan di box yang sama ada part kayak gini, ada 4, dan part kayak gini ada 2. Jadi bagian sini tuh bisa dipasang lagi biar jadi kelihatan lebih tebal ya, kayak gini. Kayak gini, 1. Di sini juga ditambahin juga. Dan ditutup lagi sama part yang ini. Tuh, jadi kelihatan lebih tebal ya kalau dari samping gini. Dan jadi tampilannya jadi lebih beda aja gitu daripada Lego UI yang lainnya. Kita ulang lagi di bagian sini. Kayak gini. Jadi lebih keren ya. Berikutnya yang mau gue rubah adalah di bagian kecoanya ya. Kalau di filmnya itu kan dia punya teman kecoa ya, namanya Hal Roach. Bentuknya kayak gini, antenanya cuma 1,
bukan kecoa banget gitu ya kalau menurut gua sih. Dan di sini part yang gue pakai adalah 1x2 yang ada slope-nya kayak gini ya, warna coklat. Dan part 1x1 yang ada konektornya kayak gini, warna hitam. Dan juga ada tambahan antena kayak gini ya. Caranya adalah bagian antena sini kita lepasin dulu. Terus bagian sini kita satuin di bagian sini. Terus bagian antena tadi kita pasang di bagian kanan kirinya kepalanya sini ya. Sekarang dia jadi kecoa yang punya 2 sungut ya, nggak kayak bawaannya tadi. Terus tinggal kita taruh aja di bagian tangannya atau di bagian atasnya kayak gini ya. Lanjut untuk melengkapi modifikasi Wall-E ini, nggak lengkap rasanya kalau tanamannya nggak dimodifikasi ya. Kita dapetnya bentuknya kayak gini. Kalau di filmnya itu bentuknya sepatu, sangat-sangat nggak mirip ya. Jadi untuk rubahnya gue pakai part-part kayak gini. Yang pertama 2x3 warna coklat kayak gini, warna reddish brown ya, sama 2 part kayak gini, setengah lingkaran kayak gini ya, 1x1. Terus cara ngerubahnya adalah kita tinggal cabut aja bagian di bawahnya tanamannya ini. Terus yang 2 ini kita satuin. Terus yang ini dipasang di sini. Satu lagi dipasang di sini. Terus tanamannya tinggal dipasang di sini ya. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Sengaja kalau sekarang jadi lebih mirip sama aslinya ya, sama di filmnya, karena bentuknya udah mirip kayak sepatu. Kalau kalian perhatiin di sini warna catnya beda ya. Di sini warnanya agak gelap. Sebenarnya di sini warnanya merah, tapi gue cat karena waktu itu gue nyari part ini tuh nggak dapet ya di marketplace. Gue cuma dapet 1 ini. Dan kalau gue cari-cari lagi bakalan lama lagi video ini rilis ya. Jadi gue putuskan untuk ngecat bagian sini. Gue pakai cat kayak gini. Mereknya Meris. Terus warna yang gue pakai adalah ini, burnt umber. Dan gue memutuskan untuk ngecat ini juga karena pada akhirnya nanti model Wall-E ini akan gue weathering ya. Jadi warnanya itu agak dibikin-bikin agak kusam gitu kayak di film aslinya. Sebenarnya ada alternatif lain ya bentuk sepatunya kayak gini, tapi gue lebih milih bentuk sepatu yang tadi ya karena lebih mirip kayak sepatu boots gitu. Kalau kayak gini nggak terlalu, sininya rata. Nah, udah banyak ya perubahan yang gue lakuin ke model ini, ke Wall-E ini. Mulai dari bagian pergelangan tangannya sini, ke teleskopiknya di bagian sini juga, terus detail di bagian sini juga, terus solar panel, terus bagian kecoanya, sebagian sepatu bootnya, terus mana lagi ya? Oh ini di bagian rodanya juga ya. Terus berikutnya akan gue lakukan adalah gue mau detailing di bagian perintilan-perintilan di bagian kecil-kecilnya ya. Yang pertama adalah di bagian lampunya di sini. Kalau kalian bisa lihat di bagian lampunya sini tuh bentuknya tuh menonjol kayak gitu ya. Mau gue ganti sama yang rata. Dan bagian yang rata itu gue ambil dari mobil yang ini, mobilnya Hook dari Transformers G1 ya. Di sini dia lampu remnya tuh rata kayak gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini mau gue ambil dan gue pasang di bagian lampunya si Wall-E ini. Tuh kayak gitu ya. Jadi rata dia di bagian lampunya. Terus berikutnya adalah gue mau nutup bagian stud yang ada di sini sama bagian flat kayak gini ya. Jadi semuanya tuh kelihatan rata gitu, nggak ada stud yang keluar. Tuh kayak gitu ya. Kecuali di bagian sini. Di sini bakal gue biarin kebuka kayak gini aja karena di film aslinya pun di sini tuh ada tombol-tombol ya, kayak play, pause dan lainnya gue lupa apa tombol apa. Jadi bakalan gue biarin kebuka kayak gini. Dan mengenai lampu di bagian mobil Transformers Hook tadi, gue ganti sama part lampu yang bentuknya kayak gini ya. Gue tukar jadinya. Dan sebagai finishing dari modifikasi Wall-E ini, gue mau nutup bagian kuning yang kebuka di situ sama part 2x4 warna abu-abu yang sama. Jadi semua bagian di sini ketutup ya. Nah, kalau semua bagian ketutup kayak gini, jadi di dalam situ jadi kelihatan lebih rapih ya. Ternyata yang tadi itu bukan finishing guys, tapi yang ini yang finishing. Ini udah dadakan lagi sih dari gua setelah bikin yang tadi itu. Ini gue bikin jadi bongkahan kayak gini ya, dari part-part sisa dan juga dari brickheads Wall-E yang kecil. Yang itu sebenarnya masih kepake, tapi gue bongkar buat bikin video ini guys, demi kalian ya. Gue bongkar, gue bikin jadi bongkahan sampah kayak gini. Bikinnya juga random aja, yang penting ukurannya pas ya, dan bisa masuk ke perutnya si Wall-E ini. Dan bisa ditutup lagi kayak gini. Dan untuk ngeluarinnya, tinggal dibuka lagi aja dan ditarik kayak gini ya. Gimana menurut kalian? Keren ya? Apakah ini udah selesai? Belum dong.
Berikutnya gue mau bikin repaint di sini ya. Gue bikin kayak strip-strip putih hitam gitu kayak di film ya. Dan setelah itu gue mau bikin weathering supaya dia kelihatan kusam ya dan karat-karat kayak gitu kayak di film ya. Nah ini dia hasilnya guys. Gue udah bikin striping kayak gini ya, warna hitam sama putih kayak gini di bagian sini juga. Tadinya gue pakai cat akrilik warna putih, tapi hasilnya nggak bagus. Warna putihnya itu nggak rata ternyata. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi biar cepet gue pakai stiker lembaran kayak gini yang gue potong ngepas dan gue tempel di situ. Terus gue cat pakai cat akrilik warna hitam ya. Hasilnya kayak gini, nggak terlalu rapih tapi nggak apa-apa karena pada akhirnya nanti bakal gue weathering juga. Terus gue juga bikin detailing kayak gini ya. Di sini ada tombol-tombol kalau di film aslinya itu. Ada tombol record, ada tombol play, ada tombol stop, sama ada tombol buat charging di pagi hari ya, biar dia bisa ngeluarin solar panelnya itu. Gue bikin ini pakai potongan stiker juga, yang gue cat lagi pakai cat akrilik ya. Hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Lumayan ya. Nah, detailingnya udah. Berikutnya kita weathering ya. Guys, sebenarnya gue masih pengen lanjut sih bikin video weatheringnya sampai selesai, tapi ternyata videonya udah kepanjangan, udah 20 menit lebih. Jadi daripada kalian boring lihat video ini yang kepanjangan, gue putuskan untuk lanjutin weatheringnya di video yang terpisah ya. Sekarang sampai di sini aja dulu, nanti gue lanjutin lagi di video berikutnya. Sekarang nikmatin aja dulu video-video before afternya ya. Gue harap kalian suka sama hasil modifikasi gue di boot Lego Wall-E ini. Makasih udah nonton sampai selesai, jangan lupa subscribe dan like juga kalau kalian suka sama video ini. Share juga ke teman-teman kalian yang suka Lego. Atau mungkin ada yang pengen modifikasi Lego Wall-E-nya, tapi nggak ada referensi, kasih aja link video ini ya. Oh ya, jangan lupa aktifin loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Gue Cetur Waskita pamit, bye.